Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbata wa marifata thumma qala syekhul muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadir kembali di majelis ilmu, majelis yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, di mana majelis itulah tempat berkumpulnya para malaikatul muqarrabin untuk mencatat orang-orang yang sedang menuntut ilmu dengan catatan 1000 kali lebih banyak pahalanya daripada menengok orang sakit, 1000 kali sholat jenazah, 1000 kali mengantar jenazah. Sa'atan min ta'limil ilm khairu min salati sunnah mi'ata rakaat. 1 jam nyari ilmu lebih bagus dari sholat sunnah 100 rakaat. Min babin ilmi, dengan catatan ilmunya yang wasi', wara', ilmu yang menunjuki kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kita masuk di minggu ketiga. Biasanya saya minggu pertama karena berdekatan dan berkaitan dengan HUT TNI, jadi saya bergeser ke minggu ketiga. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai, ini ada satu kisah menarik. Kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Lama julusan inda Rasulillah, ketika kami duduk-duduk di sekitar masjid bersama Rasulullah. Itulah kebiasaan sahabat. Sahabat kalau lagi gak perang, mereka gunakan waktunya buat nongkrong sama Nabi. Nongkrongnya yang manfaat. Pasti kalau nongkrongnya sama Nabi manfaat sudah pasti ahli surga. Nongkrongannya aja sama Nabi. Alhamdulillah, di sini ini dilaksanakan. Setiap habis ngaji kita nongkrong di samping, betul? Bedanya di zaman Nabi adalah berzikir, kita makan pagi. Alhamdulillah, sama saja. Yang penting jangan ngomongin orang, nggak boleh di depan makanan bicarain orang. Ketika mereka duduk, bukan ngaji, duduk nongkrong saja sama Nabi. Kata Nabi begini, saya telah alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk dari pintu ini nih laki-laki ahli surga. Kaget kan mereka. Yang nestempelin Nabi tuh, bentar lagi penghuni surga datang. Mereka bersiap semuanya. Sopo iki? Siapa ini? Penghuni surga. Ketika masuk, rajulun al-ansar, penduduk Madinah, laisa min kibarina, bukan tokoh, bukan ulama, bukan yang paling dekat sama Nabi, bukan yang perang sama Nabi. Siapa? Orang biasa. Sehari-harinya cuma barangkali kalau kayak kita tuh jaga toko. Kebetulan dia lagi mau sholat sunat di masjid Nabi Muhammad. Kan berarti itu hari itu bukan lagi sholat jamaah. Dia mau masuk masjid Nabi sholat sunat. Karena Nabi kan lagi nongkrong. Inilah laki-lakinya. Laki-laki itu masuk. Maka ulama sependapat boleh ngomongin kebaikan orang. Karena Nabi ngajarin tuh, sebentar lagi akan ada ahli surga masuk. Jadi boleh kita ngomongin, misalnya ini ketua DKM nih, wow,
ketua DKM itu ahli surga. Boleh ngomongin begitu. Wah, Pak Haji, katakan Pak Haji Muji orang baik. Boleh. Karena Nabi lagi ngomong sebentar lagi ada ahli surga. Yang nggak boleh, sebentar lagi ada yang mau ngutang sama kita nih. Datang orang, nah ini nih wajah penghutang, tidak boleh. Atau datang lagi, ini wajah tukang bohong, ini tidak boleh. Jadi kalau kebaikannya boleh. Ketika dia masuk kaget sahabat, termasuk Anas bin Malik, Sa'ad bin Abi Ubadah, yang lebih kaget Abdullah ibnu Amr. Nanti nih Abdullah ibnu Amr sampai minta nginep di rumah orang. Kenapa? Ini warga biasa, rumahnya di samping Nurul Ikhlas kali itu. Orang kerjaannya cuma jualan popes kali. Soalnya bener-bener laisa minna, nggak terkenal di kalangan Madinah, nggak terkenal. Nih orangnya kata Nabi. Oke, hari itu bubar, mereka cuman Allah menjalan minum, semoga kita jadi mereka. Bubar, besoknya nongkrong lagi sama Nabi Muhammad. Orang itu masuk lagi, itu orangnya. Itu kejadian 3 kali. 3 kali terjadi. Sahabat kaget. Yang paling penasaran Abdullah ibn Amr. Ini orang datang sholat tahiyatul masjid, pulang pamit, cuma salam sama Rasulullah dan sahabat, dagang lagi, dipanggil ahli surga. Apa hebatnya ini orang? Bukan tokoh politik, nggak pernah nyumbang di Nurul Ikhlas, ya, belum pernah bertarung, benar-benar orang biasa. Bahkan di antara mereka, laisa minna, kita nggak kenal siapa ini. Sopo ini. Nah, besoknya Abdullah bin Amr berbohong, Pak, demi pengen tahu apa. Ketemu laki-laki tadi, dia mengatakan, ya fulan, wahai, kalau bahasa kita, Kang Mas, saya boleh nggak main ke rumah kamu nginep? Kenapa? Saya diusir sama ayah saya. Dia bohong. Demi dia bisa boleh nginep, dia cari alasan. Kalau cuma sekedar main kan main doang. Dia pengen nginep, dia pengen tahu apa kerjaan ahli surga hari-harinya. Boleh gak sih nginep? Boleh. Wah, ahli surga langsung bilang boleh. Makanya bapak-bapak kalau saya tanya kira-kira, Pak Haji, saya boleh nginep enggak? Kalau jawaban bapak-bapak, repot Ustaz, saya mau ada arisan. Bukan ahli surga berarti. Nah, cek aja tuh. Ahli surga nggak ada urusan. Ente mau jadi tamu aneh, nginep. Akhirnya nginep. Malam itu ibu-ibu bapak-bapak kaget, bukan main ini sahabat. Kenapa? Begitu malam bangun, nih yang disebut sama Nabi 3 kali ahli surga nih, orangnya masih hidup menjadi calon penghuni surga. Begitu malam kaget, bukan main sahabat Abdullah bin Amr. Dia lagi tidur ngorok. Sementara Abdullah bin Amr sholat tahajud. Sahabat Nabi ini sholat tahajud, assalamualaikum, zikir sampai menjelang subuh. Ini bocah masih ngorok. Abdullah bin Amr sampai begini, katanya ahli surga, kok kagak tahajud ya? Tapi ini bukan berarti bapak-bapak, wah kalau kita ngorok kita ahli surga ya. Akhirnya terjadilah jamaah subuh. Mari kita berangkat. Habis subuh balik lagi ke rumah. Kamu masih mau tidur? Abdullah bin Amr, ya, dia pengen lihat adakah sedekah pagi. Bapak-bapak kan saya lihat tadi ada yang masukin ke kotak ini ya, sudah sedekah pagi. Sedekah terbaik bapak-bapak itu hari Sabtu. Waktu bapak-bapak ngasih infak ke saya, wah itu sedekah paling bagus itu sedekahnya. Karena saya doain. Kalau kotak ini nggak doain kan, kalau kasih saya, ya Allah Nurul Ikhlas mudah-mudahan semuanya sehat, afiat. Itu doa saya dari sini sampai rumah tuh. Nah, sama istri aja mau berangkat doain semoga jamaah Nurul Ikhlas. Itu doa paling bagus itu. Pagi-pagi coba dilihat nama Abdul bin Amr, cuma dikasih salaman. Abdul bin Amr, saya pamit, nyun sewu, saya mau dagang. Hari itu gak sedekah, gak baca Quran, gak tahajud, orang zikir. Kaget Abdul bin Amr, dalam tanda kutip, ini apa nggak salah manggil orang ahli surga Rasulullah? Tapi kan nggak mungkin, beliau meragukan Rasulullah, nggak mungkin.
Tiba-tiba Abdullah bin Amr minta pamit. Ya udah Pak, kalau gitu dengan pikirannya saya mau ngadu sama Nabi Muhammad. Iki orang gak ngapa-ngapain kok, tahajud kagak, baca Quran kagak. Saya mau ngadu sama Rasulullah. Saya udah nginep, fakta cek dan recheck, saya tabayun kagak ngapa-ngapain. Begitu dia jalan sedikit, nih orang laki-laki manggil, ya Abdullah bin Amr, wahai Abdullah bin Amr, ta'al dullani ala sarak. Omong yang benar, jujurlah kepada saya. Lima tabi itu fillail. Kenapa kau nginep di rumah saya malam ini? Jujur. Soalnya nih anak pemuda Ansor ini juga bingung. Kenapa tiba-tiba dia menginap? Walaupun alasannya dibilang diusir sama bapaknya. Ternyata Abdullah bin Amr ketahuan Pak. Dia cuma pura-pura. Langsung, ya akhi, ma indi munsu habastu bin abi. Saya gak diusir sama bapak saya. Saya cuma pengen lihat kerjaan kamu. Sungguh Rasulullah SAW menempatkan kamu 3 kali kamulah penghuni surga. Kami sahabat bingung. Sementara saya malam ini tidak melihat kamu baca Quran, tidak lihat kamu zikir, bahkan tidak tahajud. Apa kata pemuda tadi? Ya Abdullah, ra'aita kama ra'aini. Kamu lihat saya begitu? Iya, saya begitu. Ma'asin andalik, saya nggak pernah lebih dari sholat wajib saja, puasa Ramadan saja, saya nggak pernah lebih. Kalaupun sholat sunat, kalau saya lagi mau. Iya, karenanya apa yang membuat kamu menjadi ahli surga? Nabi yang ngomong. Tapi dia bilang apa? Ketahuilah wahai Abdullah bin Amr, setiap pagi bangun tidur saya mau sholat subuh berjamaah, bukan tahajud loh, mau sholat subuh sekedar wajib. Dia mengatakan, ya Allah, jangan biarkan saya menyakiti orang Islam hari ini. Betul. Ya Allah, jangan biarkan saya hasut sama dagangan orang lain. Saya dagang, berikanlah kecukupan kepada saya. Setiap pagi saya bangun tidur, doa saya, ya Rabb, jangan biarkan saya menyakiti orang Islam, siapapun mereka. Karenanya lah, kata Abdul bihadzal qasd, karena niat itu, karena begitulah kamu jadi ahli surga. Kenapa? Percuma sholat 5 waktu kalau kerjanya nyakitin orang. Percuma sholat 5 waktu kalau kerjanya iri, hasad, dengki. Percuma sedekah kalau niatnya pengen ria dan sebagainya. Jadi saya tidak punya amalan kecuali setiap pagi saya berminta kepada Allah sebelum saya keluar rumah, ya Allah, jangan biarkan saya menyakiti orang-orang. Subhanallah. Kata Rasulullah, karena itulah, kata Abdul bin Umar, begitulah Rasulullah menempatkan kamu ahli surga. Nah, pertanyaan saya, apakah saat Abdullah bin Amr bilang dia ahli surga, berhenti gak dia ibadah? Semakin rajin. Kalau kita kira-kira gimana? Wah, Pak Sobirin kata Nabi Muhammad sudah ahli surga. Resign gak dari Nurul Ikhlas? Aman sudah ahli surga. Jadi yang ditempatkan ahli surga yang pertama adalah Bilal bin Rabah, Pak. Saat patuhnya ada di surga didengarkan sama Nabi. Yang kedua itu laki-laki. Kalau saya digituin, kata Nabi, ente penghuni surga. Nabi ulang 3 kali, kelar saya. Ya, Ustaz gak ngaji, oh ahli surga. Udah gak perlu, kamu tuh masih ahli neraka. Masya Allah. Nah, dari Allah, apa pelajaran yang kita ambil dari peristiwa tadi? 1, mari kita jadikan hati kita ini jangan menyakiti orang muslim. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, kata Nabi. Orang Islam itu yang menyelamatkan orang lain dari bahaya lidahnya. Ustaz, saya nggak banyak ngomong, selain bahaya lidah, bahaya jempolnya tuh. Berita hoax jangan disebar, fitnah jangan disebar, status gak bener, ngomongin orang jangan dibikin. Baik-baik aja, status yang baik-baik saja. Ustaz, status makanan boleh gak Bu? Habis makan bikin status. Hati-hati,
banyak orang belum punya lauk hari itu. Betul nggak? Kangkung dipotong, jengkol dipotong. Alhamdulillah, nikmatnya hari ini. Begitu teman yang melihat, ya Allah, enak banget tuh Pak, kita belum punya lauk, dia mau sudah. Tidak berbagi tapi berbagi gambarnya. Itu yang kita khawatirin. Nah, jalan-jalan di potongan staycation in Bali. Masya Allah. Nah, tetangganya, waduh, utang masih 500.000 udah nyampe Bali nih orang. Nah, itu dia, menyakiti hati orang Islam. Utang yang wajib belum dibayar, tapi dia jalan-jalan dan dipoto. Itu tayangan saya kemarin di Trans TV. Banyak orang yang jalan-jalan lupa dengan utangnya, menyakiti perasaan orang yang berutang. Nah, lagi sekarang kan ada istilah di hide ya Pak, apa? Biar status kita gak dibaca dia apa namanya? Dicentang-centang buat di hide, sembunyikan dulu. Jangan sampai orang lain jadi sakit hati gara-gara kita. Begitu. Nah, itulah yang kita jaga dari simpel kan, ternyata tunduk kita, sujud kita percuma kalau kita nyakitin orang. Kerjaannya nyakitin, mulutnya gak dijaga. Mulut pagernya ada 2 nih, ada gigi, ada bibir. Begitu dijaga 2 pagar aja masih tembus juga, masih tembus. Ya Allah, ayo kita jaga deh. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli surga saat kita menjaga perasaan orang lain. Adakah yang boleh kita kritik? Kritik boleh, menghina jangan. Kritik boleh, Pak, mohon maaf, tadi imamnya kok begini ya? Boleh, itu kritik, itu bukan menjatuhkan orang, justru membangun. Kenapa? Ini loh Pak, tadi sepertinya Bapak salah nyebut shin, salah begini. Boleh, itu kritik yang membangun. Dan orang yang dikritik mesti bukan menjatuhkan. Nah, menjatuhkan itu bedanya membangun sama menjatuhkan. Menjatuhkan itu adalah mengkritik di depan halayak. Lagi orang banyak, maaf, situ bacanya salah. Nah, itu tidak boleh di depan orang banyak. Imam Syafi'i mengatakan kritik saya di saat orang lain tidak ada. Itu bagian dari adab mengkritik. Ya, deketin imamnya, colek atau cubit dikit. Kamu tuh baca gimana? Kenapa maju? Maghrib Al-Baqarah 15 ayat. Saya mau dapat tender jadi gak jadi. Cubit dikit. Saya pikir salah baca, kebanyakan. Nah, fi hadis, kita lanjut dalam hadis. Di dalam hadis disebutkan ada arba'un, ada 4 hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak mau lihat kita nih. Masya Allah. Bukan tidak mau lihat. Yanzurullah bil ghadab. Allah Subhanahu wa taala melihatnya itu dengan pandangan marah ke kita nih. Bahkan kata Nabi, akhsha ma khasyid. Saya paling takut umat saya kena yang 4. Tuh, apa nih? Yang pertama, kibarul batni. Mohon maaf, besarnya perut. Nabi yang ngomong, saya ngeri perutnya besar-besar umat saya. Maksudnya apa? Males. Karena perutnya besar, makannya banyak, konsumtif, akhirnya gak mau inovasi, males bergerak. Karena perut yang kekenyangan itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Perut yang kekenyangan. Makanya kalau makan jangan kenyang-kenyang. Nih, pagi hari kalau kita lagi makan di masjid nih, itu pasti itu takarannya, ya kan? Gak pernah banyak, dikit-dikit kan? Alhamdulillah. Kenapa? Ya agak cukup sebetulnya. Ya, nambah boleh nggak? Udah cukup. Makanlah selagi lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Maksudnya apa? Takaran perut jangan nih. Kalau perut kekenyangan jangankan antum, kami para santri kalau perut kenyang nggak bisa ngapal. Udah begitu aja perut kenyang. Tapi kalau bulan Ramadan atau puasa sunnah ngapal. Wal musnadul mutasil wisadimin
Doain atau Mustafa al-Babi, wamunan apalan begitu. Kenapa? Perutnya lapar. Nih kayak saya lagi ngajar, enak, kuat, karena ya, karena belum saya isi. Ntar habis dari sini saya isi. Masya Allah. Oh mobil udah ngantuk deh. Sebab kata Nabi, kibarul batni asarul kasar. Oh. Jadi bukan soal perut gendut, bukan. Beda perut gendut sama perut yang kekenyangan. Beda. Nah, kalau perut gendut yang masih perut saya juga buncit, tapi bukan yang menyebabkan malas. Tuh perut yang paling dibenci. Yang kedua, wa muda wa matun naum, tidur mulu. Jadi pagi tidur, siang tidur, ya. Naon, cina orang Sunda deh, hardolin ya, dahar, modal, ulin, hardolin, makan, buat tidur, main nih, ya. Jadi kerjaan itu aja. Manusia diciptakan bukan buat makan dong, makan. Muda wa batin naum, tidur. Fa inna syaitan, sesungguhnya setan membuat tidur kita itu lalai. Tapi ada yang unik. Qayyalu, kata Nabi, tidur sianglah kalian. Qayyalu inna syaitana la qailulata. Sesungguhnya setan itu, kata Nabi, tidak tidur siang. Jadi makanya saya kaget Bu, waktu anak saya masuk sekolah, ada sekolahan yang Ustaz tolong besok bawa bantal. Bantal, saya bilang, oh jadi kalau habis zuhur berjamaah mereka tidur di kelas. Saya baru tahu tuh ada sekolahan milik orang Madura memang. Oh ternyata dia menjalankan hadis Nabi, qayyalu, tidur sianglah kalian karena setan itu tidak tidur siang. Banyak anak kecil tuh tidur siang untuk perkembangan otak. 6 jam pertama mereka beraktivitas, ditidurkan siangnya, karena aktivitas yang tadi dari pagi sampai siang itu termemorikan di dalam gigabyte-nya. Nah nanti mereka bangun sore atau bangun siang sedikit, mereka sudah fresh lagi. Makanya kalau tidur siang itu fresh, tapi jangan lama-lama. Tidur siang 10 jam. Ada nggak? Banyak murid saya tuh malam jadi siang, siang jadi malam. Habis sahur Ramadan tidur, bangun jam 5 sore. Dari sahur bangun jam 5. Ketemu temennya, ngomongnya apa? Indahnya Ramadan. Cuma 1 jam puasa tuh Pak. Sisanya indahnya Ramadan. Indah di mana? Pas nyari gorengan banyak mengatakan Masya Allah, cepet banget ya Ramadan sama Lebaran, cepet banget deh lu tinggal tidur. Waktu cepet banget, perasaan baru kemarin kan gitu ya. Tanda akhir zaman apa kata Nabi? 1 jam serasa 1 menit, 1 hari serata 1 jam, 1 minggu seperti 1 hari, 1 bulan seperti seminggu, 1 tahun seperti sebulan. Hidup ini tahu-tahu jadi prajurit, tahu-tahu jadi pimpinan, tahu-tahu udah ngawinin, tahu-tahu udah nyunatin, tahu dipanggil aki-aki, tahu-tahu dikafanin. Hidup adalah tahu. Saya juga nggak nyangka udah punya anak 3. Perasaan kemarin saya masih nongkrong dengan lagu Krisya, aku masih anak sekolah. Ya kalau ketemu anak angkasa masih ingat itu masa-masa kita dulu sekolah. Pada saat sekarang baru ingat ya Allah. Ya makanya ada tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala biar kita ingat. Ente udah tua apa? Gigi udah copot, betul nggak? Watagayar ala rasi, rambutnya udah nggak bisa disisir, dikasih hitam putih lagi, dikasih merah putih lagi, matanya udah, tapi serabut-rabutnya orang udah nggak lihat, orang tua tetap kalau warna duit terlihat, betul nggak Bu? Nenek-nenek lupa sama cucunya, tapi kalau sama duit, Masya Allah. Ada Bu, cucu sampai nangis cucunya. Bener, saya pernah nemuin tuh ada bocah cium tangan, itu Om,
Lu siapa? Pasti lagi ngomong gitu. Lu siapa? Terus saya bilang, nah ini cucunya. Sama cucunya manggil lu siapa? Saking banyak cucunya mungkin. Sampai nggak kenal. Cucunya ini siapa, ini siapa, ini siapa. Tapi begitu duit 50.000 sama 100.000 baunya udah kecium. Masya Allah. Tenamu daiman, tidur mulu, tinggalin. Alhamdulillah kita dari sebelum subuh kita udah tahajud, udah sholat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Wa kasalu. Nah ini yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad adalah rasa sifat malas banget. Ya, mau ngapain aja malas, mau begini malas, begitu malas. Ini sifat paling jelek nih, malas. Al-kasal yurisul jahal. Dikatakan di sini sifat malas itu menghasilkan sifat bodoh. Ya karena dia malas, nggak ngikutin perkembangan zaman, akhirnya subhanallah. Saya kadang-kadang salut sama orang Cina tuh ya, batas kata Nabi utlubul ilma walau bisi, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Orang Cina sipit begitu bisa bikin jembatan terpanjang, jembatan tanpa pilar dan sebagainya. Itu sipit bu, orang Cina sipit. Bagaimana kalau diciptakan oleh Allah, orang Cina belum? Masya Allah. Nah kita yang belum begini lah, ya Allah. Ketinggalan jauh teknologi kita. Sekalinya punya kereta bus impor. Kita nggak punya kereta begitu. Kereta yang bus itu bu, ya berapa? 350 km ya kecepatannya. Jadi di Bandung cuman 40 menit ada. Nah, baru ngobrol udah nyampe tuh Bandung. Saya pernah bu ke Bandung 5 jam. Loh, seperti jauh sekali ke Bandung 5 jam. Di rest area Cikarang saya berhenti 2 jam tidur. Nah itu ke Bandung 5 jam saya pernah. Pakai kereta bus 40 menit baru mulai ngomongin pramugarinya tuh. Ini pramugari nyampe, masya Allah. Nanti dunia akan begitu. Makanya Nabi benci kepada umatnya yang malas karena akan bodoh, nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Ustadz bu, mohon maaf nih saya, kalau saya nggak berinovasi, ketinggalan zaman. Apa? Pakai QRIS. Apa hukum QRIS? Sedekah. Pin, barcode. Apa hukumnya? Kalau kita nggak belajar, maka orang nggak bakal paham. No, setumpuk pertanyaan di rumah saya. Hukum waris. Ustaz, ada yang kasih selembar. Tolong Ustaz, ini hukum waris karena kakeknya udah meninggal. Tolong diberesin. Aduh, hukum begini ini panjang. Mana satu lembar? Jadi ada cucu, ada anak dari bini kedua, ada bini kedua, 2 orang istri dapat berapa bagian kalau ada anak laki-laki, kalau ada anak perempuan. Istri bu dapat 2/3 harta. Nah, kalau bininya ada 2, setengah-setengah. Tapi begitu ada anak cuma dapat 1/8. Istri, seorang istri, suaminya meninggal, ada anak laki-laki, maka anak laki-lakinya dapat setengah hartanya, istrinya 1/8. Kalau dia punya anak perempuan, perempuannya 1/4. Itu kalau kita nggak belajar, waduh, apalagi pakai kaidah orang dulu, Pak Kiai, ini gimana bagiin? Karena pakai antaronin seenaknya dia, akhirnya kedepannya berantakan. Dah, kamu rumah yang mana? Kamu rumah yang mana? Kamu rumah yang mana? Ternyata nilainya berbeda. Waris itu nggak boleh begitu. Akumulasi harta dulu diuangkan. 3 miliar. Rumah 500 juta katakan, mobil 150 juta. Diakumulasi, ada harta 4 miliar baru gitu. Jadi bukan karena nilainya berbeda. Beda nggak? Bapak-bapak, 100 meter di Halim dengan 1000 meter di Jonggol beda nggak? Beda nilainya. Sudah miskin dikasih 1000 meter di Jonggol. Jonggol itu per meternya 90.000 perak. Di sini per meter udah berapa juta? Jadi semeter di sini bisa beli 3 hektar di sana. Itu. Makanya kalau kita nggak belajar,
kesian umat, apalagi pakai QRIS, pinjol lagi, no pinjol. Lah Allah, apa hukum riba di pinjol? Pinjaman online tanpa agunan, langsung dengan ribanya, bunganya sekian. Itu dia bahayanya. Dan pinjol itu apakah duit dia? Bukan. Ini nggak boleh. Kalau di kredit itu kalau bukan duit kita tuh nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus duit kita sendiri. Makanya kenapa leasing dianggap tidak halal? Karena leasing itu adalah anak perusahaan, anak usaha dari bank tertentu. Saya sebutkan saja misalnya Bank Panin punya BAF, BCA punya ACC, Mandiri atau BRI punya apa, pasti ada. Karena uang yang terkumpul triliunan miliar itu harus diusahakan dalam perencanaan keuangan itu. Makanya kalau pinjol, dari mana tuh duitnya? Itu kan bukan dari bank. Dari mana? Wallahu a'lam. Dari mana duitnya? Apa akumulatif dari semua riba dijadikan satu? Dan mohon maaf, udah tahu belum surveinya? Pinjol terbesar provinsi Jawa Barat, tembus 7 triliun. Kami dari redaksi tuh, dari Trans TV. Tuh, maksudnya kita saya kalau ceramah di TV itu gak boleh datanya asal-asalan. Kita lihat dulu data validnya. Di sensus pinjol terbesar dengan akun-akun yang mungkin bertebaran, termasuk payment pembayaran melalui paling besarnya Jawa Barat, 7 triliun tembus. Makanya toko banyak tutup gak? Tanah Abang banyak tutup gak? Karena kalau tidak bermain di media sosial gagal. Banyak toko mengeluh. Mereka harus berinovasi. Di sini maksud Nabi Muhammad, jangan malas, teruslah berinovasi, terus berinovasi. Agar apa? Tidak ketinggalan. Ya, tidak. Mungkin nanti akan ada masanya peci elektrik. Mungkin kita tasbih ada tulisannya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Masya Allah. Peci kejujuran. Setiap apa yang di pikiran kita muncul di peci kita. Wah, bahaya ini. Kalau lagi mikirin yang nggak benar, muncul di peci. Wah, nama Astuti muncul di sini. Itu artinya Nabi gak mau umatnya jadi pemalas. Yang terakhir, wadha'ful yakin, lemahnya keyakinan. Jelek ini. Gak boleh. Umat Islam itu bingung, saya kadang-kadang kenapa pada gak pede ya. Yang Kristiani punya Tuhan disalib saja pede mereka berdoa. Yang wihara Buddha punya Tuhan yang bermacam-macam, pede mereka. Nenteng Injil pede. Kita nenteng Quran kok malu. Umat paling besarnya di bandara, waktu di Balikpapan saya ingat rumah kakak saya baca Quran itu zaman habis teroris lagi rame-ramenya bom itu. Saya baca Quran, dilihatin di negeri yang paling besar umat Islam, Quran barang aneh. Sementara mereka bangga berinjil, kitab-kitab mereka bangga. Ini yang saya katakan sekarang ini, umat Islam menuruni dekadensi moral. Dia gak pede dengan pakaiannya sendiri, dengan cara-caranya sendiri. Ayo kita pede ke masjid, kita pede, bangga lah. Kadang-kadang di mall, alhamdulillah sekarang itu mall sudah saya mengisi di mall-mall dulu. Sebentar dari sini saya langsung berangkat ke Rawamangun, memang di mall. Sekarang ini alhamdulillah Pak, mungkin dengerin ceramah kiai kali ya. Pak, sama satpam mall nih, musola di mana ya? Bapak lurus, turun ke bawah basement, terus mojok, nanti ada lampu 5 watt, itu musolanya. Hati kita sedih melihat mall dulu, tapi sekarang kita masuk Grand Metropolitan, musolanya gede di depan Bank Muamalah itu. Karena memang sholat bukan buat diumpetin, bangga lagi sholat. Di Amerika, ya di New York itu, di jalanan
Town Square, Broadway Town Square. Saya waktu itu paling depan, sholat Jumat, terjadi sholat Jumat di jalanan. Ustaz paling depan TV YouTube saya lihat itu. Di TV, depan TV, bukan di sono, depan TV. Sholat Jumat yang nggak dapat sok di atas taksi. Orang sana aja berbondong-bondong memasuki agama Islam dengan kebanggaan. Kita, mohon maaf ya saya datang ke musola, peci melengsok gini nih. Datang, sejadah begini, mana sejadah bau, la ilaha illallah. Jibril juga nulisnya malas ini, mau ngapain? Banggalah kita, ya? Bangga datang ke masjid kita, yakin mereka aja yang bertuhankan, yang lain-lain yakin kok. Itu masa nggak yakin? Itu karena anak-anak muda teksin pegang Quran, handphone aplikasinya Mobile Legend, Free Fire, Sakura, nggak ada tuh aplikasi Al-Quran, Al-Hadis. Nah ini kekurangan, dan kita harus paham bahwa kita punya PR di sana. Mudah-mudahan. Nah, kalau di sini saya nggak, kalau bapak-bapak sekalian saya nggak khawatir tentang keyakinan. Wah, ini udah mantap. Ini anak-anak muda kita nggak yakin, doa nggak yakin. Padahal Allah membuka pintu rahmatnya dari mulai kita bangun hingga kita tidur. Tapi anak-anak muda kita nggak yakin, banyak yang frustrasi. Nauzubillah min dzalik. Dengan itu, mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita jauhi, perut dan kekenyangan. Jadi kalau makanan itu biasakan bagi orang. Nabi itu kalau makan berdua bertiga. Dan Rasulullah kalau cara makannya Pak, itu kalau ada santri dalam beliau ambil dari pinggir dulu. Rasulullah kalau makan dari pinggirnya. Kenapa? Andai tidak habis, tengahnya buat orang. Kalau kita gimana ya? Maka diacak-acak. Betul nggak? Maka diacak, nggak habis. Mau kasih orang bebek aja ogah, orang lagi dikasih. Ya kalau Rasulullah ambil pinggir, bahkan dia ambil dulu, kemudian beliau makan, diambil lagi, jadi sopan, rapi Rasulullah makan. Itu disebutkan di dalam kitab ada buku Mufrad namanya. Bagaimana Rasulullah makan. Dan beliau kalau makan panggil orang, sini, siapapun dipanggil. Seumur hidupnya Nabi Muhammad nggak pernah nyuap makannya sendiri, selalu dipanggil orang. Kalau beliau punya makanan, beliau makan selalu berjamaah. Karena ada Tuhan, masya Allah. Makanya makanan paling terbaik di Trikora adalah makanan Sabtu pagi. Habis kaji makan di sini bareng-bareng. Bareng-bareng ya, semuanya. Tapi nggak ada yang saling berbagi ya. Karena memang porsinya juga sudah masing-masing gitu. Kadang-kadang makanan kalau hidangan apa namanya kawinan tuh ada recek, ada ayam, ada ini. Kenapa dibikin pilih banyak makanan Bu? Untuk milih. Ibu nggak suka recek, ada ayam goreng. Nggak suka ayam goreng, ada gado-gado. Itu disuruh milih. Kita milih apa kita angkut semuanya? Semua diangkut. Alhamdulillah berkah. Tuan rumah mah gak marah, cuma itu pinggiran piring sampai kagak ada, masuk semuanya. Saking pinggiran piring gak ada, es krim masuk juga es krim. Ada nasi 2, gak suka nasi putih, ada nasi goreng. Gak suka nasi goreng, ada nasi kuning. Dibikin 3, nasi putih, nasi goreng, nasi kuning. La haula wala quwata. Orang mana itu? Saya lagi cerita orang Tambun Bu, bukan orang Trikora. Orang Trikora alhamdulillah ya. Al-Fatihah. Minazwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Amin nabi halal dan haram iku bi ta'atil ma sayfadika man siwa. Wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.